Selamat pagi, saudaraku. The Message 25 Juni 2024 dengan tema Maturity Spiritual. Sejatinya, saudaraku, banyak orang yang belum siap jadi makhluk kekal, atau mereka bersikap menolak menjadi makhluk kekal semenjak dia hidup. Banyak orang yang tidak menerima keberadaan dirinya adalah makhluk kekal statusnya. Coba renungkan kalimat ini tadi yang saya ucapkan, saudaraku. Kalau kita lihat hewan, binatang, sepandai-pandainya mereka tetap binatang, saudaraku. Mereka tetap hewan. Manusia beda dengan hewan. Hewan tidak menyadari dan memang tidak mampu dan memang tidak diberi komponen oleh Tuhan untuk bisa menghayati arti kekekalan. Tetapi ketika kita berada di titik di mana seseorang harus meninggalkan dunia ini, namun dia tidak mau, maka di situ akan terjadi sebuah stagnasi rohani. Untuk gimana ya caranya untuk menyeberangkan atau memindahkan hatimu ke surga itu susah jadinya. Atau memindahkan konsep hidupmu yang dulunya diparkir di dunia, kemudian diajak untuk berpikir yang di atas, berpikir tentang langit baru, bumi baru. Tidak bisa. Karena orang seringkali tidak mau menyadari dia harus hidup di kekekalan nanti esok. Nah, itu membuat mereka jadi stuck karena mereka tidak mau berjuang di situ. Sama dengan kalau kita percaya Allah itu ada, saudaraku. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki kegentaran terhadap Allah seakan-akan kita ada di hadapan pengadilan Allah? Itu pun tidak mudah karena Allah tidak terlihat. Mudah mengatakan ku taruh Tuhan di mataku, tetapi faktanya kita tidak sungguh-sungguh menghayati kehadiran Allah. Kita tidak menghayati bahwa Allah itu hidup. Matanya itu menjelajah ke seluruh dunia, seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang mengasihi Dia dengan tulus. Matanya seperti kamera CCTV yang selalu mengawasi kita. Buktinya apa? Ketika kita sembarangan berbicara, berpikir, dan bertindak, apalagi Dia tidak kelihatan, apalagi dalam pengalaman hidup kadang-kadang kita terjepit, Tuhan seakan-akan tidak membela. Tuhan memojokkan dan bahkan membawa kita kepada satu situasi yang dimana kita seakan-akan dilumpuhkan, dikalahkan, disalahkan, direndahkan, dicaci maki. Bukan saja oleh orang luar, tetapi oleh orang-orang di sekitar kita yang sudah begitu mengenal kita, mengasihi kita, yang kita percayai. Maka Tuhan luar biasa bisa memproses kita, saudaraku, lewat segala kejadian hidup. Kita mungkin pernah melewati kejenuhan bersama dengan Tuhan. Kita sendiri bingung, kenapa aku jenuh ya? Tapi akhirnya kita tahu kita jenuh karena kita punya kesenangan-kesenangan pribadi. Kehormatan, keluarga, nilai diri, harga diri, hobi-hobi, pelayanan, dan masih banyak lainnya, saudaraku. Tetapi ketika kita mulai serius meninggalkan dunia, kita tidak punya kesenangan selain Tuhan dan kerajaannya. Kita seperti mulai dari nol, saudaraku. Tidak ada lagi yang mau kita pertahankan. Betul, tidak ada lagi yang mau kita pertahankan. Kita mau semakin matur di hadapan Tuhan, semakin dewasa saja. Kita yakin bahwa Tuhan yang benar itu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel yang mengutus putra tunggalnya. Dia adalah pribadi yang mampu melengkapi engkau dan saya, yang suatu hari nanti kita harus berhadapan dengan Dia, yang harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Dia. Maka kita ada terus di dalam kesadaran bahwa ada Allah yang hidup itu, di mana aku harus menjaga perasaannya,
di mana aku harus bertanggung jawab kepada Allah atas semua yang aku lakukan. Aku pasti hati-hati dengan apa yang aku ucapkan dan aku lakukan. Itu kedewasaan di dalam engkau mendidik spiritualmu, saudaraku. Kedewasaan spiritual ini, maturity of spiritual ini akan membawa dirimu menempatkan Tuhan pada tempatnya, menempatkan dirimu pada tempatmu, sehingga engkau menghormati Tuhan dengan layak. Kau bertuhan dengan benar. Kau memaknai penciptaan hidupmu. Kau memaknai keselamatan yang sudah Dia beri atas hidupmu. Dan kau bertanggung jawab hidup dengan benar, sehingga hari-hari hidup kau melakukan semua yang baik di pemandangan Allah, dengan satu tujuan, supaya engkau benar-benar mengerti bahwa Allahku yang hidup ini akan kutemui suatu hari nanti di kekekalan, dan aku harus bertanggung jawab dengan hidup kekalku esok. Karena banyak orang yang sebenarnya belum siap jadi manusia. Karena filosofinya mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Mereka itu berurusan dengan Tuhan hanya karena mau menyelamatkan nyawa mereka di bumi. Seperti orang-orang Israel di PL yang orientasinya masih berkat jasmani. Padahal kita diberi mandat oleh Tuhan untuk membinasakan pekerjaan setan. Jadi orang percaya itu memang hidupnya diproyeksikan untuk itu, saudaraku. Para pelayan Tuhan biasanya menyerahkan hidup untuk pelayanan. Tetapi ini sering syarat dengan agenda pribadi di dalamnya. Namun kita mau belajar memiliki penyerahan diri yang dewasa. Kita harus memilih, kita harus menyerahkan diri kepada siapa? Dunia atau Tuhan? Tidak bisa dua-duanya. Karena firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 24 berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau seseorang menyerahkan hidupnya kepada dunia, maka dunia akan menenggelamkan dia. Nikmat saudaraku ikut dunia. Dia bisa berbuat apa saja yang cocok dengan daging dan jiwamu. Di mana daging dan jiwa kita sudah merekam banyak kemelesetan, nafsu, tahu apa yang nikmat, tahu apa yang memuaskannya. Dan daging terus menuntut untuk dipuaskan. Tetapi kalau dirimu dan diriku memilih untuk menyerahkan hidup untuk Tuhan, kita sedang masuk di dalam sebuah masalah hidup sebetulnya. Karena engkau dan saya harus sakit. Kau dan saya harus menyayat manusia lama kita. Mematikan daging kita tiap saat. Dan itu sakit. Karena kita akan dibelenggu oleh kebenaran Tuhan. Sanggup gak? Karena kedewasaan spiritual, maturity of spiritual itu dibutuhkan penjara Tuhan di dalamnya. Atas hidupmu dan hidupku. Menyayat daging tiap saat. Mematikan keinginan setiap saat. Memutar balik selera jiwa kita kembali ke Tuhan. Gimana saudaraku? Nggak gampang loh ini. Teorinya banyak orang bisa ngomong ini. Tapi prakteknya nggak banyak orang mau lakuin dalam hari-hari hidup. Karena kita sudah tidak merdeka. Kita orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita jadi tawanan Tuhan sekarang. Dulu tawanan iblis. Hari ini kita jadi tawanan Tuhan. Paulus pernah berkata, aku tidak tahu apa yang akan aku alami, tetapi penjara dan sengsara menanti aku. Aku sudah menjadi tawanan roh. Paulus berkata begitu. Paulus itu contoh orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Seharusnya engkau dan saya sadar kita itu terbelenggu. Maka penyerahan diri kita yang dewasa kepada Tuhan harus benar-benar
berkualitas, saudaraku. Untuk Tuhan itu harus kelas terbaik. Untuk Tuhan itu all out. Untuk Tuhan itu segenap hidup. Bukan lagi kepentingan pribadi yang menonjol. Balance saja nggak boleh dengan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi harus dimatikan. Tidak boleh balance dengan kepentingan Tuhan. Apalagi lebih menonjol daripada kepentingan Tuhan. Semoga kalian mengerti apa yang saya maksud, saudaraku. Karena caramu bertuhan, caramu berdoa itu terlihat bagaimana caramu bertuhan. Orang kalau bertuhan dengan dewasa, terlihat dari caranya berdoa, dia menuntut Tuhan atau tidak. Cara seseorang yang memiliki kedewasaan di dalam spiritualnya, dia akan berjuang untuk menemukan makna yang Tuhan titipkan di dalam hidupnya. Dari setiap hal, persoalan dan masalah yang mampir di hidupnya. Baik itu salahnya yang dia lakukan sendiri, atau memang itu adalah sarana untuk kita naik kelas yang Tuhan berikan. Jadi orang yang sudah maturity spiritualnya bagus, berkualitas terus naik, levelnya naik, gradingnya naik sampai di titik sempurna, doanya akan ditutup dengan satu kalimat, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Dan itu bukan hanya di mulut, tetapi doa itu menjadi nafas dan kelakuan hari-hari hidupnya. Jadi dia tidak berani menuntut Tuhan minta kesembuhan, tidak berani. Dia tidak berani minta dilepaskan dari masalah. Karena dia tahu setiap hal yang kelihatannya buruk di mata manusia itu baik di mata Tuhan. Apalagi yang baik di mata manusia pasti baik di mata Tuhan. Intinya begini, setiap hal yang terjadi dalam hidup orang percaya yang dekat dengan Tuhan, dia sudah tahu ketika itu menghantam dia, dia langsung mengintrospeksi diri dulu, apakah ini salahku atau bukan. Kalau salahku, dia minta maaf, minta ampun, bertobat. Dia benahi jalan hidupnya. Tapi kalau memang dia tidak melakukan kesalahan dan memang Tuhan titipkan masalah itu supaya ada kenaikan level dalam diri kita, semakin bergantung sama Tuhan, dia pun bisa memaknai. Jadi orang-orang begini tidak berani, Tuhan tolong lewatkan aku dari ini, lepaskan aku, enggak. Tetapi dia berani berkata begini, Tuhan jangan tinggalkan aku ya. Berjalanlah bersamaku, Roh Kudus beri aku hikmat, kekuatan, penghiburan, kemampuan untuk aku menjalani ini. Aku berjuang Allahku, dan biar kehendakmu yang jadi atasku. Karena dia tahu doa-doanya tidak boleh dipenuhi dengan keinginannya sendiri yang akhirnya mengganggu kebijaksanaan Tuhan. Tapi orang yang sudah mature, sudah dewasa, dia berserah ke Tuhan dan dia garap hidupnya lebih baik dan lebih baik. Terserah deh Tuhan maunya apa. Ada lagu suka-sukamu Tuhan, lah itu sebetulnya lagu yang mewakili bahwa the maturity of spiritual itu sampai di titik suka-sukamu Tuhan. Aku lakukan bagianku yang terbaik, kau lakukan bagianmu untukku. I'll do my best. Ketika kita menyerah dengan penyerahan yang dewasa, maka semua masalah yang kita hadapi tidak menjadi sesuatu yang kita anggap mencelakai hidup kita. Kita serius sudah menyerah, walaupun kita harus belajar terus untuk penyerahan yang lebih benar, lebih tepat, lebih berkualitas. Berjuang saudaraku, dibutuhkan kedewasaan. Jadi apapun yang kau alami, kau harus percaya itu kebijaksanaan Tuhan.
memang tidak mudah. Maka Tuhan izinkan segala peristiwa itu terjadi karena Tuhan mau mendewasakan engkau dan saya. Kita tidak akan pernah menyesal memiliki penyerahan yang benar ini. Memang yang membuat kita sering lemah itu karena dunia sekitar kita tidak bisa mengerti keadaan kita, tidak bisa mengerti diri kita. Dan memang mereka tidak pernah bisa mengerti karena cara pandang kita sudah beda. Goal kita berbeda. Cara kita memaknai hidup berbeda. Cara kita bertuhan berbeda. Cara kita menghormati Tuhan berbeda. Beda. Mau dipaksa model apa saudaraku? Tidak bisa. Tapi inilah kehidupan yang Tuhan ajarkan sebetulnya. Hidup untuk kepentingan Bapa itu adalah sebuah kenikmatan hidup. Bangun kedewasaanmu dari hal-hal kecil, dimulai dari hari ini ya saudaraku. Saya berdoa hari ini Tuhan memberkati langkah hidupmu. Semakin matang buat Tuhan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan takut lelah sama Tuhan, capek, gak ada waktu, takut keluar biaya, takut keluar ini dan itu. Jangan hitung-hitungan. Dia sudah memberi hidupnya buat kamu semua. Berjuang yang terbaik saudaraku. Kalau hari ini kau berkesempatan melayani Tuhan di rumah Tuhan, lakukan itu dengan nilai terbaikmu. Seperti engkau mencari uang di luar sana, more than that. Lakukan itu. Kau hitung seberapa serius kau bertuhan, seberapa engkau mengasihi Dia. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.